Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apabila kita menonton atau mendengarkan materi atau pembicaraan tentang kebaikan, maka kemungkinan apabila telinga panas, berarti kita tidak tahan dengan kebaikan. Sebaliknya, apabila kita tahan dengan kebaikan yang diungkapkan, berarti kita dekat dengan kebaikan itu sendiri. Tanda bahwa keegoisan ada di dalam diri orang, yaitu bahwa ia merasa dirinya itu lebih baik, sehingga melihat orangnya saja pun tidak mau, apalagi perkataannya. Tanda keegoisan itu adalah sikap yang diperbudak oleh kejahatan. Sikap demikian mempengaruhi diri kita untuk melihat bahwa diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Kejahatan itu membuat kita seakan-akan menjadi raja di atas segalanya, sehingga ada kecenderungan untuk melihat orang lain sebelah mata. Maka saudara-saudari terkasih, pengalaman Yesus yang dianggap kerasukan setan, sebenarnya bahwa yang menuduh itulah yang kerasukan setan. Kata-kata yang tidak bijaksana, kata-kata yang mengejek, tentu berasal dari dalam hati yang diungkapkan. Begitu juga, kebaikan tidak akan menolak kebaikan. Nasihat orang baik akan diterima oleh orang baik juga. Tetapi orang jahat dalam hati tidak bisa menyembunyikan diri dalam mendengarkan kata-kata baik. Dia akan gelisah karena tidak terkoneksi dengan kebaikan sejati. Egois adalah pendorong utama orang yang tidak tahan dengan kebaikan yang dikatakan oleh seseorang. Maka manipulasi dilakukan oleh orang egois, tetapi penuh dengan kejahatan. Apabila kita melihat mereka, kita perlu berlatih dan juga memperbaiki diri. Kita harus bersikap rendah hati, menghidupi kebaikan, karena Yesus menunjukkan kerendahan hati itu sendiri. Kita menjadi rendah hati karena bimbingan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini kita mempunyai banyak masalah, tetapi ketika kita menghadapi bahwa kita mengikut sertakan Yesus, kita melihat sendiri bahwa kebaikan ada di dalam Kristus itu sendiri. Kebaikan terpancar dalam diri Kristus dan kita mengikuti jejaknya. Setiap hari ketika kita melihat kesalahan orang lain, kita harus berani menahan diri. Kita harus berani tidak mengejek orang lain. Kita harus melihat ke dalam diri sendiri, karena dari situ kita akan melihat kebaikan, bahwa dalam setiap kelemahan orang lain itu, kita juga belajar untuk peka, bahwa kita pun juga memiliki kelemahan, dan kita tidak perlu untuk mengejek orang lain, apalagi membuatnya menjadi malu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diingatkan oleh Yesus bahwa kita tidak boleh melihat karya Roh Kudus itu sebagai musuh kita, tetapi Roh Kudus itu adalah pembimbing kita. Roh Kudus itu menghidupkan kita, menyertai kita dalam segala usaha. Apapun tantangan kita, ketika kita menaruh harapan pada Kristus dan memohon bimbingan Roh Kudus, kita akan melihat kebenaran sejati dan kita akan digembirakan oleh bimbingan Roh Kudus itu. Semoga Tuhan memberkati. Amin.